Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang politik dalam Islam. Nama saya Norafisa Rizky Karona, NIM 23 193. Saya Intan Fadila dengan NIM 23177. Saya Lolita Revalina Santosa dengan NIM 23189. Saya Neisha Natasha Aulia Reski dengan NIM 23157. Baik, untuk pendahuluan, politik merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintah, serta pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bagi umat Islam, politik bukan hanya sekedar aktivitas dunia semata, tetapi merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam. Dengan memahami politik dalam Islam, diharapkan masyarakat dan para pemimpin dapat menjalankan tanggung jawab politiknya dengan penuh kesadaran, integritas, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Dalam Islam, politik harus bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep politik dalam Islam. Hal yang penting dalam konsep politik Islam adalah kedaulatan yang mengandung arti kekuasaan tertinggi yang dapat menyatukan kekuatan dan aliran yang berbeda dalam masyarakat. Kedaulatan tertinggi tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, penguasa bukanlah memiliki kekuasaan mutlak, melainkan hanya menjadi wakil atau khalifah Allah di dunia ini. Selain itu, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak atasnya. Prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama, prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prinsip ketaatan atau al-ta'ah. Prinsip ketaatan merupakan dalam sistem politik Islam adalah hal yang paling penting. Dengan prinsip ini, maka negara dan pemerintahan akan berwibawa. Yang ketiga, prinsip persamaan atau al-musawah. Memiliki cakupan luas di dalam politik Islam. Mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Manusia semua sama tidak memandang ras, etnis, jabatan, keturunan, ataupun lainnya. Yang keempat, prinsip musyawarah atau syuro. Merupakan sebuah proses pengambilan keputusan dalam segala urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui kesepakatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Yang terakhir, prinsip keadilan atau adalah. Prinsip ini sudah menjadi fondasi utama dalam menjalankan suatu negara. Keadilan dalam hukum menuntut bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Macam-macam politik Islam. Yang pertama, siasa dusturiyah, yaitu politik ketatanegaraan. Suatu bentuk sistem atau teori tentang politik dan tata negara dalam Islam yang membahas bagaimana perundang-undangan negara harus sejalan dengan nilai-nilai syariat. Yang kedua, siasa dawiliyah, yaitu politik diplomasi internasional. Berbagai bentuk sistem yang berhubungan dengan hukum internasional dan hubungan antara negara-negara. Yang ketiga, siasa ma'aliyah, yaitu politik moneter atau ekonomi, berkaitan dengan aspek politik yang mengatur sistem ekonomi. Dalam Islam, sesama kebijakan ekonomi Islam harus berorientasi pada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang untuk melengkapi kebutuhan dasar setiap individu yang hidup dalam negara Islam sesuai syariat Islam.
Paradigma sistem politik Islam. Politik Islam, khususnya kaitannya dengan hubungan agama dan negara, telah menjadi subjek perdebatan panjang di kalangan para ahli. Perbedaan pandangan muncul ketika agama diartikan sebagai bagian integral negara atau ketika negara dianggap sebagai bagian dogma agama. Pada dasarnya, Islam tidak pernah menetapkan suatu sistem politik yang kaku dan absolut. Politik dalam Islam bersifat fleksibel dan dinamis, sebagaimana terlihat dari cara Nabi dan Khulafaur Rasyidin mengelola kehidupan politik umat Islam pada awal sejarah. Semua teori tentang politik Islam yang diajukan bersifat ijtihadi, artinya merupakan hasil penafsiran yang relatif dan tidak ada yang bersumber dari nas Al-Quran. Urgensi politik dalam dakwah Islam. Dalam tinjauan Islam, urgensi politik dalam dakwah dapat dipahami dari beberapa perspektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa politik dianggap penting dalam upaya dakwah. Yang pertama, penyiaran pesan dakwah yang lebih luas. Kedua, pengaruh terhadap kebijakan publik. Ketiga, perlindungan hak-hak minoritas Muslim. Keempat, menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dan yang kelima, mencegah penyelewengan ajaran Islam. Implementasi politik Islam dalam Indonesia. Pertama, sejarah penyebaran Islam dan peran dalam kemerdekaan. Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Kedua, organisasi dan partai politik Islam. Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia. Ketiga, Pancasila dan hubungan negara dan agama. Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia yang mengakui berbagai agama termasuk Islam. Keempat, kebijakan dan legislasi berdasar keislaman. Politik akan memiliki dampak yang besar ketika bisa menghasilkan banyak kebijakan dan aturan. Untuk rangkuman, politik Islam dalam terminologi diartikan sebagaimana siasah, yang berarti mengatur, mengendalikan, dan mengatur berbagai urusan manusia sesuai dengan syariat Islam. Politik Islam dalam fikih siasah terbagi menjadi 3 macam, yaitu politik ketatanegaraan, politik diplomasi, internasional, dan politik moneter atau ekonomi. Penerapan politik Islam di Indonesia melibatkan sejarah penyebaran Islam. Cukup sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.